Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afran Juanda. Saya dari Lokal 3B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan proses tahapan kebijakan publik menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut William Endan. Menurut William Endan, isu kebijakan adalah produk atau fungsi dari telah tersedianya perdebatan tidak memihak tentang definisi, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Endan adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan agenda. Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Di antaranya telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu, berdampak dramatis, dan menjangkau dampak yang amat luas. Kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diidentifikasikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Selanjutnya, adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Selanjutnya, penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Selanjutnya, pengertian. Kebijakan publik menurut Ripley. Ada 5 tahapan kebijakan publik menurut Ripley. Pertama, penyusunan agenda. Kedua, formulasi dan legitimasi kebijakan. Ketiga, implementasi kebijakan. 4. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. 5. Membuat kebijakan baru. Tahapan Ripley ini cukup rumit karena Ripley menggabungkan beberapa poin tahapan kebijakan, seperti tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, tahapan evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Tahapan ini semua saling terhubung yang menjadikan teori Ripley berbeda dengan teori yang lain. Selanjutnya, pengertian kebijakan menurut Thomas R. Day. Thomas R. Day mengartikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Thomas R. Day mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Selanjutnya, proses kebijakan publik Thomas Erdey. Pertama, identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik Thomas ini berbeda dengan teori William dan Ripley. Karena Thomas memulai proses kebijakan publik dengan identifikasi masalah terlebih dahulu, baru selanjutnya penyusunan agenda. Sedangkan teori William dan teori Ripley memulai tahapan kebijakan publik dengan penyusunan agenda terlebih dahulu dan diikuti dengan tahapan-tahapan yang lain. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.